Om Swastiastu. Halo, perkenalkan, nama saya Lohinadi Marcella, NIM 21020222737 dari Prodi Akuntansi dan kelas 1A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar permintaan. Nah, jadi, apa sih itu permintaan? Nah, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli maupun diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan ini timbul akibat adanya keinginan atau kebutuhan seseorang terhadap suatu barang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penentu-penentu permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Nah, ketika kita menjadi seorang konsumen dan ingin membeli suatu barang, pasti kita memperhatikan harga barang tersebut. Yang kedua, ada harga barang pengganti. Yang ketiga, ada tingkat pendapatan. Nah, ketika pendapatan kita besar, kita pasti bisa memenuhi berbagai permintaan-permintaan kita. Yang keempat, ada selera masyarakat. Nah, setiap orang memiliki selera masing-masing, jadi memiliki permintaan masing-masing juga. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Dan yang terakhir, ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Juga, kita akan membahas mengenai hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Ada juga bunyi hukum dari permintaan ini, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta tersedia. Begitupun sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan merupakan garis maupun grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan komoditas yang ingin dibeli oleh konsumen. Biasanya, kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium. Nah, ini merupakan contoh dari kurva penawaran. Yang kelima, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan ini mengikuti hukum permintaan. Nah, secara sederhana, jika fungsi permintaan adalah linear, maka dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. QD sama dengan A min BP, di mana QD merupakan jumlah barang yang diminta, A merupakan konstanta berupa angka, B merupakan kemiringan atau gradien, dan P merupakan jumlah barang per unit. Dan yang keenam, kita akan membahas mengenai permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Nah, permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang maupun jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah penjumlahan seluruh permintaan yang dihadapi oleh semua perusahaan secara individual. Nah, apabila kurva-kurva permintaan individual ini dijumlahkan, maka akan mendapatkan kurva permintaan pasar. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Yang pertama yaitu pergerakan sepanjang kurva permintaan, yaitu pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berubahnya harga produk tersebut. Nah, di samping merupakan contoh kurvanya. Nah, dari kurva di samping dapat diketahui bahwa harga es krim naik dari $1.000 menjadi $2.000 sebagai akibat dari adanya pajak. Dan peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah permintaan es krim turun dari 8 menjadi 4 dan terjadi pergeseran sepanjang kurva permintaan, yaitu dari titik A ke titik B.
Yang kedua yaitu pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan ini juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Nah, berbagai faktor yang dimaksud yaitu pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Nah, contohnya pendapatan konsumen. Untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula, dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Dan ini contoh dari pergeseran permintaan kurva ke kanan. Sedangkan untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dan ini merupakan contoh pergeseran permintaan kurva ke kiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme pasar permintaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.